Kali ini kita akan membahas materi tentang kapasitor. Kapasitor merupakan komponen elektronika atau suatu piranti yang berguna untuk menyimpan muatan. Kapasitor sendiri biasanya disebut dengan kondensator. Kemampuan kapasitor menyimpan muatan listrik disebut dengan kapasitansi kapasitor yang disimbolkan dengan huruf C dengan satuan coulomb per volt atau muatan per beda potensial antar konduktor yang biasa disebut dengan farad. Jadi farad sama dengan coulomb per volt. Kapasitor terdiri dari dua konduktor berupa lempengan atau kepingan logam yang dipisahkan oleh bahan penyekat berupa isolator. Kedua konduktor yang diletakkan secara sejajar biasanya disebut sebagai kapasitor keping sejajar, di mana ada dua buah keping yang diletakkan secara sejajar dengan luasan A dan jarak yang memisahkan adalah D, sehingga nilai kapasitas keping sejajarnya C sama dengan epsilon 0 dikalikan dengan luas keping sejajar dibagi jarak dari dua keping. Nilai epsilon 0 atau permitivitas ruang hampa adalah 8,85 dikali 10 pangkat min 12 farad per meter. Nilai beda potensial dari kapasitor keping sejajar yaitu C sama dengan Q per delta V, di mana nilai C-nya adalah epsilon 0 dikalikan dengan A dibagi dengan D sama dengan Q per delta V, sehingga nilai delta V atau beda potensialnya adalah epsilon 0 dikalikan dengan A dibagi dengan Q yang dikalikan dengan jaraknya. Ini untuk nilai dari beda potensial kapasitor keping sejajar. Dari dua buah keping sejajar yang diletakkan dengan jarak D, di mana keping A bermuatan positif dan keping B bermuatan negatif, sehingga medan listrik yang mengalir memiliki beda potensial sebesar delta V. Untuk medan listrik sendiri mengalir dari muatan positif ke muatan negatif, sehingga nilai beda potensialnya delta V sama dengan medan listrik dikalikan dengan jarak antar kedua keping. Untuk nilai delta V-nya tadi adalah epsilon 0 dikalikan dengan luas keping dibagi dengan muatan keping sama dengan medan listrik dikalikan dengan jaraknya. Sehingga di sini ada yang kurang. Untuk nilai dari beda potensialnya adalah epsilon 0 dikalikan dengan luasnya dibagi dengan muatan yang dikalikan dengan jaraknya sama dengan medan listrik yang dikalikan dengan jarak, sehingga di sini untuk jarak dengan jarak bisa dicoret atau habis, sehingga nilai medan listriknya adalah epsilon 0 dikalikan dengan A dibagi dengan Q atau muatannya. Di sini ada sebuah contoh, yaitu dua buah keping yang diletakkan sejajar dengan jarak D, di mana kepingnya berbentuk bujur sangkar dengan nilai sisinya sepanjang 10 cm dan jarak antar dua keping yaitu 1 mm. Yang ditanyakan berapa kapasitansi
kapasitor keping sejajarnya, yaitu C sama dengan epsilon 0 dikalikan dengan luas keping dibagi dengan jaraknya, sehingga nilainya adalah 8,85 pikofarad per meter. Ini untuk nilai dari epsilon 0 dikalikan dengan luas dari keping. Luasnya yaitu sisi kali sisi, karena di sana yang diketahui hanya sisinya saja, sehingga kita akan kuadratkan. Nilainya yaitu 0,1 meter yang dikuadratkan, kemudian dibagikan dengan jarak antara kedua keping bernilai 0,001 meter, sehingga nilai kapasitor keping sejajar adalah 8,85 dikali 10 pangkat min 11 farad, atau bisa ringkas menjadi 8,5 pikofarad. Nah, untuk soal yang kedua, jika kapasitor dimuati sampai 12 volt, berarti beda potensialnya adalah 12 volt. Berapa banyak muatan yang dipindahkan dari suatu keping ke keping yang lain? Berarti yang ditanya adalah muatannya, yaitu Q. Q sama dengan C dikalikan dengan V, di mana C adalah kapasitas kapasitor yang dikalikan dengan beda potensialnya. Yaitu kita masukkan nilai C-nya ya, 88,5 dikali 10 pangkat min 12 farad, ya. Ini berarti tadi ini salah nih, 12 farad. 8,85 kali 10 pangkat min 12 farad dikalikan dengan beda potensialnya sebesar 12 volt, sehingga nilai muatannya adalah 1,06 nanokolom. Nah, ini untuk muatan tiap kepingnya, untuk muatan A dan muatan B. Untuk tugasnya, di sini ada satu tugas, yaitu 1A dan 1B. Soalnya, jika sebuah kapasitor keping paralel memiliki jarak 0,15 mm, berapakah luas kapasitor tersebut agar kapasitansinya menjadi 1 farad? Kemudian, soal yang B, jika keping tersebut berbentuk bujur sangkar, berapakah panjang sisinya? Nah, ini untuk tugasnya silahkan dikerjakan pada buku, kemudian nanti diuploadkan pada Elita. Bahan isolator yang terdapat antara dua keping sejajar disebut sebagai bahan dielektrik, yang dapat digunakan untuk membedakan jenis-jenis kapasitor. Nah, untuk jenis kapasitor sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu kapasitor variabel dan kapasitor nilai tetap. Untuk kapasitor variabel, di sini nilainya dapat diatur atau berubah-ubah. Sedangkan untuk kapasitor nilai tetap, nilainya tetap atau tidak berubah. Nah, untuk jenis-jenisnya di sini untuk kapasitor variabel ada trimmer, Farco. Kemudian untuk kapasitor nilai tetap ada kapasitor kertas dengan nilainya yaitu tetap
antara 300 picofarad sampai 4 mikrofarad. Kemudian ada kapasitor mika. Kapasitor mika nilainya 50 picofarad sampai 0,02 mikrofarad. Kemudian ada kapasitor keramik. Kapasitor keramik itu nilainya 1 picofarad sampai 0,01 mikrofarad. Kemudian untuk yang elektrolit itu nilainya kapasitor elektrolit nilainya 0,47 mikrofarad sampai ribuan mikrofarad. Nah, itu untuk jenis-jenis dari kapasitor yang berasal dari bahan dielektriknya. Kemudian bahan dielektrik sendiri digunakan untuk meningkatkan kapasitansi kapasitor yang bergantung pada material yang ada pada lembaran atau keping dari kapasitornya. Untuk persamaan yang digunakan untuk menentukan kapasitansi kapasitor dielektrik yaitu C, di mana C adalah kapasitansi atau kapasitas kapasitornya, sama dengan K. K adalah konstanta dielektrik yang secara umum itu nilainya 1. Kemudian ada epsilon 0. Epsilon 0 merupakan permitivitas ruang hampa, nilainya sebesar 8,85 dikali 10⁻12 farad per meter yang dikalikan dengan luas keping dari kapasitor. Ini dalam satuan SI yaitu meter dan meter persegi ya, karena luas. Dan dibagi dengan jarak antar dua keping disimbolkan dengan D. Ini satuannya meter. Berikutnya yang dibahas adalah rangkaian seri kapasitor, di mana di sini ada 3 buah kapasitor yang dirangkai secara seri C1, C2, dan C3 yang disambungkan dengan sumber tegangan, sehingga nilai dari muatan tiap kapasitor itu Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan Q total. Kemudian untuk nilai tegangan dari rangkaian seri kapasitor yaitu merupakan jumlah dari semua tegangan kapasitor. Nilainya dari gambarnya, tegangan seri sama dengan tegangan 1, tegangan pada kapasitor pertama ditambah pada tegangan pada kapasitor kedua, kemudian ditambah dengan tegangan pada kapasitor ketiga. Untuk persamaan mencari rangkaian seri yang digunakan yaitu 1/CS atau 1 rangkaian seri sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2 ditambah 1/C3. Ini untuk gambar rangkaian yang ada di contoh ini ya. Kalau lebih dari 3 maka bisa dijumlahkan lagi 1/C4 sampai 1/Cn. Berikutnya yaitu rangkaian paralel kapasitor, di mana nilai tegangan totalnya adalah sama dengan dari nilai tegangan masing-masing kapasitor. Karena di sini ada 3 kapasitor sehingga nilai tegangan totalnya V total itu sama dengan nilai tegangan V1 sama dengan nilai tegangan V2 dan
sama dengan nilai tegangan V3. Kemudian untuk muatan sendiri, muatan pada rangkaian paralel itu kebalikan dari rangkaian seri. Kalau rangkaian seri itu tadi yang dijumlahkan tegangannya, kalau yang paralel itu yang dijumlahkan adalah muatannya, sehingga nilai muatan total pada rangkaian paralel itu Q1, Q total sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3, karena di gambarnya ada 3 kapasitor. Kalau lebih ya bisa ditambahkan menjadi ditambah Q4, ditambah Q5 dan seterusnya ya. Karena persamaan Q adalah kapasitas kapasitor dikalikan dengan tegangan. Jadi untuk mencari nilai Q total bisa dihitung menggunakan Q sama dengan C dikalikan dengan V. Kemudian untuk persamaan mencari kapasitor paralel, yaitu dijumlahkan langsung saja nilainya. Kalau pada rangkaian seri tadi 1/, kalau pada paralel tinggal dijumlahkan, yaitu CP sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3, karena hanya ada 3 kapasitor. Kalau lebih maka bisa dituliskan C1 tambah C2 tambah C3 ditambah C4 ditambah sampai C ke N. Untuk contohnya di sini ada satu buah rangkaian paralel, kemudian diserikan dengan satu kapasitor yang bernilai 4 mikrofarad. Yang kita cari terlebih dahulu yang rangkaian paralel terlebih dahulu, di mana nilainya adalah 2 mikrofarad dan 3 mikrofarad. Saya kotaki saja. Jadi ini merupakan rangkaian paralel, sehingga nilainya nilai dari kapasitansi ekivalen atau rangkaian ekivalennya yaitu 2 mikrofarad ditambah dengan 3 mikrofarad, sehingga nilai dari kapasitansi rangkaian paralel bernilai 5 mikrofarad. Jadi bisa digambarkan menjadi gini. Nah, ini untuk CP 5 mikrofarad, kemudian 4 mikrofarad. Kemudian nilai tegangannya sama dengan V. Nah, setelah diperoleh rangkaian paralel, kita akan serikan antara CP dengan yang 4 mikrofarad, sehingga rangkaian ekivalen serinya 1/CS sama dengan 1/5 ditambah 1/4. Kita samakan penyebutnya menjadi 20, sehingga 4 plus 5 per 20. Nilainya 9/20 mikrofarad. Untuk nilai CS-nya sama dengan 20 dibagi 9 mikrofarad, sehingga untuk C ekivalen dari 2 rangkaian atau satu rangkaian kombinasi ini nilainya adalah 20/9 mikrofarad. Selanjutnya ada tugas, silahkan nanti tugasnya ini dilanjutkan pada satu lembar kertas atau di buku. Jadi tugas 1 ditulis
pada satu lembar kertas atau pada buku, kemudian dilanjutkan untuk tugas 2 ini. Kemudian nanti diuploadkan pada Elita. Untuk batasan waktunya bisa dilihat pada Elita.